Alhamdulillahilladzi atana min Allah subhanahu wa ta'ala wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah alladzi ala an'am wa ma la takarram, wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mukhassana bi Muhammadin wa akhadana min dhulmatil jahli wa dayajri. Alhamdulillahilladzi hadana bi amrihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, ini malam di bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan. Amin. Allahumma kama balikna Sya'ban wa barik lana Ramadan. Amin. Sihatil afiyah wa tawil amr fi aflatil khair wa ta'afatil rizqi insyaallah. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah al-mukarram wa muhtaram, khusus kepada Ustaz Ahmad, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, serta afiat, berkah selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para jamaah Syekhul Bait ataupun tim hadrahnya, mudah-mudahan satu tepukan hadrah dihitung pahala dan berkah. Amin. Dan mudah-mudahan istiqamah selalu di jalan Allah, menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu asar, satu kisah, satu riwayat tentang orang-orang yang ngebantu, man khadam yang melayani akan dilayanin. Kita melayanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melayani dalam hal apa? Membantu dakwahnya, meneruskan dakwahnya, meneruskan dengan dakwah, dengan itu banyak dakwah tuh. Pasang lampu tuh dakwah di majelis, pasang karpet dakwah, main hadrah dakwah, semuanya dakwah. Maka seluruh ini akan diganti, dilunaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ngebantu di sini, mudah-mudahan nanti di akhirat kita dibantu melalui siratal mustaqim. Amin. Bagaimana dalam satu riwayat, satu kisah, satu asar, Allah Subhanahu wa taala memiliki ribuan malaikat. Dari seluruh ribuan malaikat ini ada satu malaikat. Malaikat ini dinamakan malaikat fudla atau fudola. Malaikat yang selalu mencari tempat di mana diadakannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat ini kembali kepada Allah dan Allah bertanya kepada malaikat tersebut, bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Tapi Allah bertanya kepada malaikat agar apa? Agar ini berita sampai ini kepada kita nih. Allah bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, min aina anta?" Dari mana kalian ini? Itu malaikat Fudala mengatakan, "Ya Allah, aku kembali daripada hamba-Mu yang sedang berzikir." Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan surga, ya Allah. Apakah dia melihat surga ketika orang berzikir di majelis ta'lim maksudnya? Tidak, ya Allah. Bagaimana seandainya orang yang sedang berzikir mengingatku, dia diperlihatkan surga di depannya? Maka orang tersebut akan lebih giat lagi, semangat lagi untuk berzikir, menyebut namamu karena mendambakan surga, ingin masuk surganya Allah. Surga ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka risaukan? Apa yang mereka takutkan? Mereka mentakuti api neraka-Mu, ya Allah, takut dalam siksa kubur-Mu. Lalu Allah bertanya, apakah dia melihat neraka? Tidak, ya Allah. Bagaimana kalau aku perlihatkan neraka di depan orang yang sedang mengingatku? Maka mereka pun mengatakan, sama ya Allah, akan lebih giat lagi beribadah kepadamu karena takut api neraka, pengen masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ushidukum ya malaikati kursi inni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai para malaikatku, aku ampunin semua dosanya tuh. Lalu ada satu malaikat yang disebutnya ya sebut protes, ya protes, diletuk ngingetin. Padahal Allah masih ingetin, Allah udah tahu, bukan ini hal kurang ajar, bukan. Tapi ini adalah satu apa? Ibrah. Agar ini mungkin ini salah satu wasilahnya apa? Agar beritanya sampai kepada kita. Lalu di malaikat bilang, ya Allah, ada daripada hamba-Mu ini yang nggak sengaja hadir, karena kalau kata bahasa kita mengintip doang. Ada perlu sama temannya lagi hadir majelis. Ketika temannya lagi hadir majelis, jadi ini temannya ada perlu sama temannya, sambil nunggu temannya sambil hadir majelis. Jadi niatnya nggak sengaja. Kan ada perlu sama temannya, cuma ngintip doang. Ini baru ngintip doang, nggak sengaja saja. Allah mengatakan, "Ushidukum ya malaikati kursi inni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai para malaikatku, aku ampuni dosa dia. Mereka tuh Allah ampunin. Bayangkan saja ini orang yang ada perlu sama temannya di majelis, sambil nunggu nih majelis kelar, nungguin temannya, itu nggak niat aja diampunin. Bagaimana kalau niat secara khusus untuk hadir maulid? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man salaka tariqan
Yaltasimu ilman salat tariqatu ila jannah. Siapa orang yang melangkahkan perjalanan untuk majelis taklim, untuk menuntut ilmu, salallahu tariqatu ila jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa siratal mustaqim, yang panjangnya ribuan kilometer, bukan 7 rambut doang. Kalau 7 rambut mah tinggal loncat beres. Itu siratal mustaqim itu ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Bukan 1500 tahun langsung nyampe, bukan. Itu siratal mustaqim tuh rambut tuh bagaikan dibelah 7 tipisnya. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Itu sirat itu nanjak ke atas, nanjak 1000 tahun, lurus 1000 ke bawah 1000. Ada yang mengatakan nanjaknya 500, lurus 500, ke bawah 500, tergantung amalnya dia. Kalau jatuh ke dalam, ke bawah, itu adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu api nerakanya Allah di bawah Jahannam, neraka yang paling dalam. Sehingga ketika orang melewati sirat itu kalau jatuh 70 tahun baru nyampe ke nerakanya. Bukan langsung pas jatuh langsung nyampe, 70 tahun baru nyampe ke bawahnya. Apalagi naiknya. Belum pada masyarakat jutaan orang itu telanjang di situ. Yang mana telanjang, nggak pakai baju, desek-desekan dia. Kepanasan, matahari dekat, pengen apa dihisap? Udah capek-capean, tapi kan kalau misalkan dihisap begitu, kepanasan, kehausan mati dong, nggak bakalan mati. Itulah biar kita merasakan siksa. Kalau kita sehari nggak 2 hari nggak makan mati. Coba aja besok cobain dah, kalau nggak percaya mati ya dah. Karena kalau dicobain nggak bisa hidup lagi, mati terus mati. Kalau mati sore mah. Orang sehari nggak makan bisa mati, tapi di padang mahsyar jangan per sehari, seminggu nggak bakalan mati. Biar apa merasakan pedihnya tuh. Ada orang mengatakan lagi, wah enak amat ya. Berarti kita mah masuk neraka cuma sebentar doang. Kenapa? Pas kita dibakar kita hancur mati. Kata siapa? Allah bangkitin lagi biar terus kau rasakan panasnya begitu. Kalau kau lihat tuh panasnya pada masa kalau diceritain serem, takutnya kita luar biasa. Akan tetapi siapa sih akan selamat nanti? Siapa? Adalah orang-orang yang dibantu untuk menuju surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Diakui sebagai umatnya. Orang-orang yang dalam satu gerbongnya bersama as-salafun as-salih, kita nyambung belum dari api apa ke dalam surganya Allah. Makanya surga ini, gerbong ini memang nggak banyak khusus. Ada gerbong yang memang khusus untuk bersama orang-orang orang-orang yang disintainya. Barang siapa yang mencintai akan kumpulkan di sana cintanya. Almarhum Yusuf Auman Ahad, kumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Cuman nggak banyak tuh gerbong, ada yang VIP. Ini orang gerbong ini yang gerbong disebutnya yang betul-betul orang-orang yang khusus VIP kalau bahasa kitanya tuh. Itu adalah orang-orang yang betul-betul cinta dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad dan bersama keluarganya. Itu orang-orang yang khusus. Mudah-mudahan kita dimasukkan kepada gerbong yang khusus insyaallah. Di hadirat kemuliaan Allah. Dan juga orang yang hadir majelis itu adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Karena nih kita setiap hari berbuat dosa. Berbuat dosa, banyak dosa, kotoran dalam hati kita. Kotoran dalam hati kita apa? Kadang-kadang syirik sama orang lain. Melihat orang kadang-kadang begitu. Orang yang beli mobil kita yang sakit. Orang yang masak kita yang setruk. Orang bawa motor baru kita meriang. Orang ngadain acara rame, bukannya kita doain, kita hadir, kita syirik. Wah, ada orang begini, ntar begini, ntar begitu. Apalagi zaman sekarang ya Allah, dakwah tuh sombong-sombongan. Pagede-gede umbul-umbul, pagede-gede hadrohna, basna, vokalna, aing mic naik, manehna mah mic-na mang 2, aing 10. Tambah umbul-umbulnya, mang berapa umbul-umbulnya cuma 5, gua bikin 10. Tapi jawabannya yang hadir cuma paling ke 100 orang doang sepi. Artinya apa itu berkata fakornya dan nauzubillah min dzalik. Nah kita yang hadir adalah orang-orang pilihan dan kita beruntung juga nih pada hari ini. Tahu nggak nih bulannya? Bulan apa? Sya'ban. Bulan yang pertama kali Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini turun di bulan Sya'ban. Betul ayatnya itu Allah perintahkan tuh bulan Sya'ban untuk menjadikan bidang salawat. Apa sih kenapa Allah turunkan di bulan Sya'ban? Kalau dijelaskan panjang lebar. Intinya itu Allah perintahin untuk kita bersalawat. Kepada siapa itu Allah nyuruhnya? Kepada siapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam. Allah nyuruh salawat kepada siapa nyuruhnya? Pada PRT, RW, pejabat, lurah, habib, ustaz, siapa? Ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bersalawat kalian kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Yang tidak beriman tidak wahai. Kalau nyuruhnya ke siapa? Ke RT? Ya ayuhal RT, dulu enggak. Ya ayuhal ustad, tidak. Ya ayuhal ladzina. Makanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat, nah itu penyambung kepada yang tadi. Itu setiap orang yang melewati sirat semua akan lewat pasti selamat nggak tahu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insyaallah. Itu orang-orang yang meninggal dalam hati yang beriman, hatinya bersih, nggak ada kotoran, nggak ada dalam hatinya benci sama orang lain, nggak ada hasud, nggak ada fitnah, nggak ada zalim, bersih tuh hatinya. Ketika dia melewati siratal mustaqim, membawa hati yang beriman. Pada umumnya orang takut api, benar nggak? Pada umumnya orang takut dengan, tapi dikebalikannya. Kalau orang yang penuh dengan iman itu api neraka mengatakan apa? Zud ya mu'min. Zud ya mu'min, fa innaka nur, fa innaka hai, cepat wahai mukmin karena cahaya membakar aku di neraka. Itu api neraka ketakutan dia lewati sama orang yang beriman. Api neraka terbakar dengan hati orang yang punya beriman. Ada yang beriman itu cahayanya bisa ngebakar api, api aja ketakutan. Jangan pun api, neraka aja takut. Bahkan dikisahkan tuh satu sahabat lupa si Abu Bakar Siddiq atau siapa itu ketika terjadi kebakaran besar di Madinah, itu api dilawan dengan api pakai sorban. Iya, kalau kata bahasa kayak berantem ke api itu api semakin mengecil, akhirnya padam. Kenapa? Takut dengan sorban yang dipegangnya. Kenapa? Karena sorban itu dipakai untuk ibadah, pakai untuk ibadah. Dan juga tuh sorban dipegang sama Rasulullah SAW sehingga tuh api mati. Dikisahkan ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi bertemu dengan Allah di suatu alam, ditemani oleh malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril tengah-tengah jalan bilang kepada Rasul, ya Rasul, aku menemani sampai sini saja. Kenapa? Karena kalau aku melangkah satu langkah saja aku akan terbakar. Padahal malaikat Jibril diciptakan pun dari cahaya, tapi malaikat diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad diciptakan dari cahayanya Allah. Walhasil sama-sama cahaya. Tapi ketika ingin bertemu dengan Allah, nih malaikat nggak berani. Malaikat Jibril kalau melangkah, bahasa orang, bahasa Jerman, kaduru kayaknya, bahasa Puntarna gitu dah, bahasa Ciawina gitu dah, kebakar gue nih. Akhirnya Nabi Muhammad apakah ini disebut dengan sahabat? Kok tinggal di tengah jalan? Akhirnya itu malaikat Jibril bertemu dengan Allah. Sendalnya Nabi, bajunya Nabi nggak kebakar semuanya. Pada umumnya kalau baju kalau kulit terbakar, apalagi baju. Baju dibuat dari apa? Dari apa? Dari kain. Kulit sama baju kalau dibakar cepetan mana? Baju apa kulit? Hah? Baju atau sama aja kain juga sih. Nggak salah sih. Baju sama kain cepetan mana? Baju. Cepetan baju. Kalau memang kain baju udah baju. Masya Allah, ada bilang ini baju sama kulit. Cepetan mana baju sama kulit? Kita jawabnya baju. Ada bilang baju sama kulit, cepetan mana? Cepetan kulit. Sama aja deh kalau sih sudah kulit sama baju tuh cepetan baju. Kalau kulit terbakar, kulit yang susah dibakar, apalagi baju, apalagi kain. Kalau baju aja terbakar, kalau kulit terbakar, coba sekarang pakai korek cobain aja tuh, dibakar kulit tuh. Cepet langsung nyala apa enggak? Coba kalau baju bakar langsung. Ini Nabi Muhammad nih kok nggak kebakar? Kok sendalnya nggak kebakar? Malaikat Jibril kok nggak kebakar? Kopiahnya nggak kebakar? Sorbannya nggak terbakar? Kenapa itu sorban terbakar? Ya kalau kulit terbakar apalagi baju. Itu sendal dan baju semua yang dipakai tidak terbakar. Gara-gara apa? Sebabnya nempel sama Nabi Muhammad. Itu gara-gara nempel sama Nabi itu baju nggak kebakar. Kayak jangan heran sorban yang digunakan untuk melawan api yang besar itu mati. Kenapa tuh? Itu apa namanya? Itu sorban udah nempel dengan Nabi Muhammad SAW. Nah kita setiap hadir majelis yakinin bahwa Nabi Muhammad tuh hadir. Jangan sampai kitanya nggak yakin gimana Nabi Muhammad akan hadir, kita aja nggak yakin. Yang hadir cuma berapa sih? 6 orang, 7 orang, 10 orang. Jangan dilihat besar kecilnya, lihat ikhlasnya gimana. Bahkan ada orang yang hadir majelis, hadir maulid ribuan jamaahnya, cuman ada yang nggak hadir. Kenapa? Karena sebetulnya paling besar resiko tuh kalau hadir majelis besar-besaran itu paling besar resikonya. Kenapa? Satu, kebanyakan di majelisnya yang bikin Nabi Muhammad nggak datang tuh yang ngerokok. Habib Ali Imam Al-Habsyi itu pernah dalam mimpi, bukan dalam mimpi. Jadi apa disebutnya tuh dikisahkan
pengarang Mausif Dural ini, itu secara langsung dia bertemu dengan Nabi, melihat Nabi Muhammad mau masuk ke majelis, nggak jadi, keluar lagi. Kenapa masuk majelis keluar lagi? Nabi dari Ali Muhammad mengatakan kepada Rasul, kenapa kau tidak mau masuk? Karena Nabi melihat ada orang yang membawa tembakau di kantongnya, itu balik lagi Nabi. Itu baru ngelihat aja, baru itu apa rokoknya kalau bahasa kita belum dihisap, udah nggak jadi hadir, apalagi kalau dihisap. Makanya lebih banyak resikonya. Cuman kalau masalah itu wallahu a'lam, bukan berarti orang yang hadir mau besar-besaran jadi rugi, bukan. Wallahu a'lam, itu ada bagian Anda bukan paham. Ala kulli hal, intinya apa? Hadir majelis itu dengan dia besar kecilnya. Kadang-kadang hadir majelis milih-milih dulu. Wah, nih orangnya muda apa tua nih? Tua gua datang anak kecil, enggak masuk gua dengar saat ada anak kecil. Dengarin nasihat walaupun dari anjing kalau bisa ngomong. Bukan dari siapa, bukan. Dengarin dari siapa? Dari nasihat dari siapa aja, dari anjing, dari apa pun, walaupun dari binatang sekalipun. Intinya begitu. Jadi jangan pilih-pilih dulu, bu muda, mau tua, bodoh amat di situ dengerin nasihatnya. Zaman sekarang pilih-pilih Habibnya ganteng bangga, Ustadznya ganteng bangga. Ustadz Ahmad kalau ada acara, sayang aja nggak di-expose setiap hari. Coba kalau expose rame, kenapa? Wah, Ustadznya ganteng nih. Ganteng, Masya Allah. Pipinya beokan, tinggal pakai mama jadi Habib. Saingan sama dia tuh kita. Aik kami si Alfamart. Begitu. Masya Allah, makanya hadir tuh begitu. Hadir yang hadir melakukan Allah. Mudah-mudahan di majelis apa? Karamatul Aulia, dengan berkatnya karamahnya para aulia, mudah-mudahan di majelis tempat istiqomah. Amin. Bangkit. Amin. Jamaahnya tambah rame. Istiqomah selalu. Mudah-mudahan di majelis Allah kasih rezekinya sehingga di majelis bisa 4 tingkat insyaallah. Ustaz Ahmadnya mudah-mudahan nikah. Amin. Punya istri mastau sulasa warubah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.